Sekelompok mahasiswa KKN, Nur, Widya, Bima, Ayu, Anton, dan Wahyu tiba di sebuah desa terpencil yang jauh dari peradaban. Mereka bersemangat menjalankan program mereka. Tetapi sejak awal, ada sesuatu yang terasa aneh. Nur mulai merasa ada yang tidak beres sejak pertama kali menginjakan kaki di desa. Nur merasakan firasat tidak enak. Ada perasaan dingin yang menyelimuti. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Beberapa kali, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Tetapi saat menoleh, Nur melihat tangan hitam. Widya juga mengalami hal-hal aneh, suara gamelan di hutan. Bayangan samar yang muncul di sudut mata, dan perasaan seolah sedang diawasi semakin sering terjadi. Suasana desa yang janggal, warga tampak tertutup, berbicara seperlunya, dan sering menghindari tatapan mata. Kepala desa dengan tegas memperingatkan mereka agar tidak melanggar pantangan tertentu, terutama tentang larangan memasuki area tertentu di hutan. Saya minta kalian semua jangan ada yang mendekat ke kabur itu ya. Apalagi sampai nekat, kalian semua masuk ke dalam tanah. Ketegangan mulai terasa meski awalnya menganggap semua ini hanya kebetulan. Perlahan-lahan mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di desa ini. Masalah mulai muncul ketika salah satu mahasiswa melanggar pantangan yang ada di desa tersebut. Bima kok aneh banget ya? Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Nur kamu, Ton. Sumpah aku, Nur. Aku tuh juga bingung banget. Bahkan lebih parahnya lagi, aku pernah nemu sesajen di kamarnya. Ton, aku koncoan karo Bima iku wis suwe. Aku ngerti banget areke koyo apa. Gak mungkin koyo ngono. Hal ini memicu peristiwa-peristiwa aneh dan misterius yang terjadi. Penari yang terlibat dalam ritual kesurupan, serta gangguan gaib semakin memperburuk situasi. Tension mulai meningkat antara para mahasiswa dan masyarakat desa, terutama ketika mereka mulai menyadari bahwa desa ini terikat oleh hal-hal mistis yang kuat. Para mahasiswa menghadapi dilema, tetap melanjutkan KKN atau menghadapinya dengan cara lain. Pada titik ini, konflik mencapai puncaknya. Beberapa mahasiswa melakukan pelanggaran yang berat di desa tersebut. Para mahasiswa semakin terjebak dalam situasi yang sulit. Hal-hal gaib semakin intensif, dan mereka mulai merasa terancam. Beberapa dari mereka terlibat dalam kejadian yang menegangkan, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Desakan dari pihak luar dan ancaman yang semakin nyata dari kekuatan gaib di desa tersebut membuat situasi semakin kritis. Ketegangan mencapai puncak saat mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, atau mereka mungkin tidak akan selamat. Setelah krisis selesai, baik dengan cara yang dramatis atau tragis, para mahasiswa dan warga desa harus berhadapan dengan dampak dari konflik tersebut. Beberapa mungkin selamat, tetapi ada juga yang tidak. Mereka yang bertahan harus menghadapi trauma akibat peristiwa tersebut. Sementara desa pun harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Konflik berawal dari akar permasalahan, yaitu adanya kepercayaan dan tradisi mistis yang kuat di desa. Pengalaman masa lalu yang membuat warga berhati-hati terhadap orang luar, serta kurangnya komunikasi yang jelas antara mahasiswa dan warga sejak awal. Ditambah dengan sikap mahasiswa yang mungkin kurang menghargai aturan adat setempat. Hal ini berkembang menjadi inti masalah.
ketika mahasiswa tanpa sadar melanggar pantangan desa akibat ketidaktahuan mereka tentang aturan dan budaya lokal. Sementara masyarakat desa tetap tertutup dan enggan menjelaskan lebih dalam. Akibatnya, konflik semakin memanas. Ditandai dengan dampak yang muncul, seperti trauma psikologis bagi mahasiswa dan warga desa, ketegangan yang meningkat di antara mereka, kepercayaan yang semakin kuat terhadap mitos desa, serta gangguan gaib yang dialami oleh beberapa mahasiswa.